Salam jumpa pemirsa, bersama saya Nurwalidaini dalam program Seputar Riau. Apa kabar Anda hari ini? Kami akan menyajikan informasi terupdate dan teraktual mengenai Provinsi Riau. Bayi beruang alami kelumpuhan dan dievakuasi BBKSDA. Partai Nasdem serahkan dukungan pada pasangan calon bupati. Seekor bayi beruang madu dievakuasi oleh tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau. Hewan dilindungi itu dievakuasi karena tertinggal dari indukannya akibat kedua kaki belakang mengalami kelumpuhan. Inilah seekor bayi beruang madu yang malang setelah dievakuasi oleh warga di Kabupaten Indragiri Hulu Riau pada Sabtu lalu. Kondisinya sangat memprihatinkan karena untuk berjalan, bayi beruang itu hanya bisa menggunakan kedua kaki depannya akibat dua kaki belakang lumpuh. Evakuasi beruang itu dilakukan oleh petugas BBKSDA Riau setelah adanya informasi dari masyarakat seekor bayi beruang madu yang terpisah dari induknya di kawasan hutan tanam industri PT Limbala Zuardi, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Tim kemudian ke lokasi dan menemukan seekor bayi beruang berusia 2 bulan dengan jenis kelamin jantan. Dari hasil pemeriksaan petugas, bayi beruang madu mengalami kelumpuhan pada kedua kaki belakang. Pada hari Minggu, bayi beruang tersebut kemudian dibawa ke klinik BBKSDA Riau dan kemudian dilakukan observasi. Dari hasil observasi oleh 2 dokter hewan BBKSDA Riau, kondisi lumpuh kaki belakang beruang sudah bawaan dari lahir karena ditemukan adanya struktur kelainan pada tulang beruang. Selain itu, kemampuan bertahan hidup beruang di alam juga sangat kecil karena beruang masih disuapkan saat makan. Dari pertimbangan tersebut, BBKSDA Riau memutuskan untuk melakukan perawatan di klinik BBKSDA Riau untuk dilakukan perawatan dan pengobatan. Hari Minggu, beruang tersebut bisa kita bawa ke klinik di sini, perawatan satwa yang bermasalah yang ada di sini. Dari hasil observasi sementara dari dokter yang menangani, dokter Rini dan dokter Danang, kondisi lumpuhnya satwa tersebut, kaki belakangnya tersebut memang bawaan dari lahir, sehingga memang ada struktur tulang atau struktur tubuh yang memang ada kelainan dalam tubuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan survive atau hidup bertahan di alam sangat kecil kalau tetap di alam, karena dia belum bisa makan sehingga masih harus disuapin, harus minum air madu atau susu dan seterusnya. Sehingga atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, kami dari Balai Besar KSDA Riau memutuskan untuk melakukan perawatan ini di klinik kami di kantor Balai Besar KSDA Riau untuk dilakukan perawatan dan pengobatan semaksimal yang bisa kita lakukan. Moga-moga dengan dirawat secara intens, beruang bisa lebih sehat lagi, bisa kita harapkan bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Ini dievakuasi dari mana, Pak? Di daerah PT Lazuardi ya, kalau tidak salah. Limba Lazuardi di wilayahnya mana? Inhu, Indragiri. Yeah, dari wilayah Inhu, kemudian kita bawa ke Rengat. Artinya lebih dekat ke Rengat Inhu. Berarti dia ditinggalkan induknya gitu, Pak? Kemungkinan besar dia ditinggal dari rombongan induknya karena dia nggak bisa mengikuti pergerakan kan, karena memang dia tidak bisa berjalan cepat sehingga dia tertinggal dari induknya, kemudian ditemukan oleh tim patroli, tim masyarakat, kemudian kita rescue. Suharyono berharap kondisi bayi beruang bisa lebih baik sehingga kelestarian satwa tersebut dapat terjaga. Syamsirwan TV Riau melaporkan.
Provinsi Riau menyerahkan SK dukungan kepada 4 pasangan calon yang berkompetensi di Pilkada serentak. Calon pemimpin daerah ini akan berkompetensi di Pilkada Rokan Hulu, Pelalawan, Kepulauan Meranti, serta di Kota Dumai. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem memastikan diri berkompetisi pada Pilkada serentak di Provinsi Riau. Calon pemimpin terbaik dipilih sehingga bisa memenangkan pesta demokrasi dan berkontribusi pada kemajuan daerah. Untuk merealisasikan hal tersebut, surat dukungan disampaikan diantaranya kepada 4 pasangan calon yang siap bertarung di Pilkada Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan, Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Rokan Hulu. Ketua DPD Nasdem Provinsi Riau Weli Aditya menyampaikan calon terbaik disiapkan agar bisa memenangkan pilkada. Nasdem menargetkan 70% dari total 9 daerah yang mengikuti pilkada serentak bisa dimenangkan. Penyerahan B1 KWK untuk 4 kabupaten kota, Dumai, Rokan Hulu, Meranti, dan Pelalawan. Artinya dari 9 pilkada yang ada di Provinsi Riau, Partai Nasdem sudah menyelesaikan 8, tinggal 1 kabupaten yang akan menanti B1 KWK, yaitu Rokan Hilir. Nah, tentu Nasdem dalam hal ini tetap mengedepankan semangat spirit tanpa mahar, semangat spirit tidak birokratis, semangat spirit play to win. Jadi kami memberikan dukungan, memberikan usungan untuk kemudian putra-putri terbaik dari daerah itu bisa memimpin dengan baik. Willy berharap setelah menerima surat dukungan ini, masing-masing pasangan calon dapat meyakinkan masyarakat menyusun program yang merakyat sehingga diberi amanah untuk memimpin daerah masing-masing. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Polda Riau menggagalkan peredaran 43 kg sabu dan 21.000 pil ekstasi yang berasal dari Malaysia. Jumlah barang bukti ini pengungkapan 3 kasus di bulan Agustus 2020. Ditres Narkoba Polda Riau kembali menggagalkan peredaran narkoba jaringan internasional atau pengiriman dari negara Malaysia. Para tersangka terbagi dalam 3 peranan, yakni kurir pengiriman dari Malaysia ke Dumai dan Bengkalis, kurir yang menerima di daratan, serta kurir yang menyimpan atau sebagai gudang. Menurut Direktur Narkoba Polda Riau, Kombes Polisi Suhirman, pengungkapan ini terdiri dari 3 kasus pada bulan Agustus dengan total barang bukti 43 kg sabu dan 21.704 butir pil ekstasi. Para pelaku narkoba di masing-masing kasus tidak satu jaringan serta menggunakan komunikasi terputus dengan yang menyuruh dan menerima. Target penyebaran barang haram tersebut tidak hanya di wilayah Provinsi Riau, namun juga ke sejumlah daerah lain di luar Provinsi Riau. Untuk menghindari penyalahgunaan dari pihak lainnya, Polda Riau langsung memusnahkan seluruh barang bukti sabu dengan cara direndam air panas dan cairan kimia, sementara pil ekstasi dengan diblender dan dicampur cairan kimia. Dari pengungkapan kasus ini, polisi bisa menyelamatkan 100.000 lebih masyarakat dari penyalahgunaan barang haram tersebut. Untuk 3 kasus tersebut, tersangka yang berhasil kita amankan adalah 7 orang. Kemudian total barang bukti keseluruhan termasuk sekarang yang akan kita musnahkan adalah untuk sabunya berjumlah 43 kilo 7,8 gram. Itu untuk sabu. Sedangkan untuk ekstasinya berjumlah 21.000 butir ditambah 704 butir. Nah, dengan kita berhasil mengamankan sabu dengan jumlah 43 kilo serta 21.000 butir ekstasi lebih, artinya pihak kepolisian bisa menyelamatkan calon pengguna, yaitu berkisar 166.000 orang lebih.
Para tersangka dijerat pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman maksimal seumur hidup hingga hukuman mati. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Seluruh sekolah madrasah di Provinsi Riau merupakan sekolah binaan dan dalam pengawasan Kanwil Kemenak Riau. Mulai dari tingkatan madrasah ibtidaiyah hingga madrasah aliyah dipantau dalam peningkatan kualitas. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Provinsi Riau Asmuni. Menurutnya jumlah madrasah di Riau mencapai ratusan dan menjadi perhatian serius untuk terus dipantau. Terutama di masa pandemi COVID-19 ini di mana sistem pendidikan menggunakan sistem online baik itu daring maupun luring. Asmuni mengaku fokus utama Kanwil Kemenak Riau saat ini adalah peningkatan mutu pendidikan di tengah pandemi. Diakuinya belajar secara daring memang tidak seefektif belajar secara tatap muka, namun upaya pembelajaran seperti ini terpaksa dilakukan dan harus mampu juga mencerdaskan siswa terutama menyangkut akhlak dan agama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pertanyaannya tadi, pada masa pandemi sama nggak di madrasah dengan sekolah negeri? Sebenarnya kalau kita nyebut madrasah itu juga ada yang negeri, ada yang swasta. Hanya saja lebih banyak yang swasta daripada yang negeri. Negeri itu kita hanya ada jumlahnya di 84 dari ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah di Provinsi Riau. Jumlah total seluruh madrasah yang ada di Provinsi Riau itu pada 1864 madrasah, mulai dari RA, MI, MTS, dan MA. Terkait dengan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran mulai kemarin per periode diumumkannya terkait dengan penyebaran pandemi COVID-19 itu kita serta-merta melaksanakan pembelajaran secara daring. Kemudian selang beberapa waktu, katakan di sekitar bulan April, itu kita sudah dapat surat yang per Dirjen 2791 tentang model pembelajaran atau kurikulum pada masa darurat. Itu April 2020 kemarin sudah kita punya, dan disitulah berdasarkan itulah kita mengimplementasikan ke seluruh lembaga madrasah kita yang ada di Provinsi Riau ini terkait dengan rekayasa, saya sebut rekayasa ya, rekayasa kurikulum atau rekayasa model pembelajaran. Seperti pemilihan jam atau waktu, kemudian model pembelajaran, ada yang daring, ada yang luring. Luring itu juga ada dengan istilah penugasan, ada yang istilah guru kunjung. Selain peningkatan mutu pendidikan, kualitas dan kesejahteraan guru madrasah juga menjadi perhatian utama Kanwil Kemenak Riau ke depannya. Arina Silvi, TV Riau melaporkan. Baik saudara, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pelayanan kependudukan di Dukcapil terapkan protokol kesehatan.
Nasional Provinsi Riau terus berlatih untuk mencapai target. Protokol kesehatan diterapkan selama pelatihan dalam mencegah penularan COVID-19. Pelatihan kontingen MTQ Nasional Provinsi Riau terus berlatih di Quran Center Pekanbaru dengan menerapkan protokol kesehatan. Peserta dibatasi sesuai cabang yang diikuti untuk mencegah penularan virus corona. Gelaran MTQ tingkat nasional akan dilaksanakan pada bulan November 2020 di Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam bersempena HUT Riau ke-63 saat ini, kontingen Riau diharapkan bisa memberikan prestasi yang membanggakan. Ditargetkan dalam mempertahankan peringkat 6 nasional seperti gelaran sebelumnya. Jumlah kontingen Riau dipersiapkan sekitar 58 orang yang direncanakan mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan di MTQ tingkat nasional. Agar peringkat yang selama ini kita pertahankan antara 5 dan 6 masih bisa kita pertahankan. Berapa cabang nanti Pak yang akan kita ikuti Pak? Kita seluruh cabang ya dari 7 sampai 12 cabang yang musabaqah itu dapat kita ikuti. Lalu pesertanya yang kita siapkan berapa orang nih Pak? Total semuanya lebih kurang 58 orang. 58 orang nanti didampingi oleh pelatih-pelatih dan pendamping termasuk tunanetra, tahfiz, segala macam. Bagaimana pembagian pelatihan Pak? Kan sekarang lagi COVID-19 nih, seperti apa pembagiannya Pak? Makanya kita tidak lebih dari 20 orang. Setiap angkatan pelatihan ini tidak lebih dari 20 orang. Dan di kamar pun kita atur tidak lebih dari 2 orang. Jadi protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Kontingen MTQ Nasional Provinsi Riau diminta tidak lengah di tengah kondisi wabah COVID-19 serta tetap berlatih maksimal. Prestasi yang baik akan menjadi kado untuk Hari Jadi Riau. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Pelayanan kependudukan di Sdukcapil menjadi salah satu contoh dalam penerapan protokol kesehatan di Pekanbaru. Ini terlihat dari mulai masuk ruangan pelayanan hingga proses mengantri. Beginilah pemandangan yang bisa disaksikan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru di Jalan Sudirman. Penerapan protokol kesehatan di kantor ini sangat baik, mengingat banyaknya warga yang datang mengurus keperluan surat-surat kependudukan. Di pintu masuk utama dijaga oleh Satpol PP Pekanbaru dan memeriksa suhu tubuh pengunjung. Selanjutnya, pengunjung yang diwajibkan memakai masker dipersilahkan mengantri dan duduk berjarak. Dari pantauan TV Riau, penerapan protokol kesehatan di tempat ini sangat baik karena hampir tidak ada pengunjung yang tidak menggunakan masker sebagai pelindung mulut dan hidung, serta tidak adanya antrian yang rapat. Ridwan Leboy dan Arina Silvi, TV Riau melaporkan. Dalam uang khusus kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 terdapat model anak-anak dari berbagai daerah, salah satunya anak dari Provinsi Riau yaitu Rahma. Sejak dilaunching tanggal 17 Agustus 2020, model dalam uang khusus tersebut sering diminta foto serta ditelepon oleh teman-temannya. Inilah Rahma, salah satu model anak daerah yang terdapat dalam uang pecahan Rp75.000 yang dibuat khusus untuk memperingati 75 tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Lahir pada 31 Oktober 2010, anak Riau dengan nama lengkap Rahma Almirah yang bersekolah di SD Al-Azhar Asyifa, Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru tidak menyangka dirinya masuk dalam sejarah uang rupiah. Siswi kelas 5 sekolah dasar tersebut ditawari oleh Bank Indonesia
lalu melakukan sesi foto hingga akhirnya mengetahui bahwa dirinya tergambar dalam uang khusus tersebut yang dilaunching tanggal 17 Agustus 2020. Sejak itu banyak warga maupun teman-teman yang minta foto atau ngobrol untuk bertanya terkait uang Rp75.000 tersebut. Langsung banyak yang WA. Ngomong apa WA-nya di sini? Rahman, kamu masuk uang. Ini. Pokoknya banyak. Banyak. Iya. Cita-citanya mau jadi apa? Aku cita-citanya mau jadi dokter. Ini kan wajahnya udah ada di dalam setiap rupiah nih yang 75.000. Ntar kalau jalan ke pasar, dan ini temu Rahman minta foto, mau nggak? Ya aku boleh-boleh aja. Boleh. Kepala Bank Indonesia Provinsi Riau, Desimus, menyampaikan bangga anak Riau serta budaya Riau masuk dalam sejarah uang Indonesia. Uang khusus ini bisa diperoleh masyarakat dengan menukar ke Bank Indonesia atau melalui aplikasi yang sudah disiapkan. Ketentuan pemerintah bahwa tidak boleh berkerumun. Jadi kami memang menghindari supaya di loket B itu tidak boleh lebih dari 150 orang. Itu untuk kesehatan kita bersama. Tapi kita tahu animo masyarakat besar. Bagaimana caranya? Itulah sebabnya kita buka kesempatan untuk kolektif. Nah, tentunya dalam hal ini, kenapa ke bank, kenapa enggak? Ini hanya masalah praktis saja. Mitra-mitra, ya, institusi yang sudah gampang ya, artinya mereka bisa dengan mudah kami minta bantuan itu kan bank. Mereka berurusan dengan uang. Nah, itu tadi yang diminta, yang disampaikan Pak Asral. Ada 5 bank, dalam hal ini tadi 3 bank pemerintah itu ya, BNI, Mandiri, ditambah 2 bank swasta besar itu kan, BCA sama CMB. Uang Rp75.000 ini dicetak sebanyak 75 juta lembar se-Indonesia. Untuk Riau dijatah 2 juta lembar yang saat ini baru terdistribusi sekitar 5.000 lembar. Bagi masyarakat yang ingin menukar dengan membawa kartu tanda penduduk, karena satu orang hanya bisa menukar 1 lembar uang khusus kemerdekaan tersebut. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Baik saudara, berakhir sudah seputar Riau hari ini. Saksikan terus kami di www.tvriau.com. Saya Nurwalidaini bersama kru redaksi yang bertugas pamit undur diri. Salam TV Riau.